Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-74 dan kita akan bicara mengenai dilandasi semangat kepahlawanan 29 Juli tahun 1947, TNI Angkatan Udara siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 menuju tatanan baru untuk Indonesia maju. Dan sore hari ini saya sudah tersambung via aplikasi Zoom bersama dengan Kapuspen TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang. Halo, selamat sore Pak Indan. Selamat sore Mas Santo, selamat sore para pemirsa Radio Sonora. Apa kabar? Salam sehat Pak Indan. Alhamdulillah baik, salam sehat Mas Santo dan pemirsa radio sekalian. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, ini kalau kita bicara mengenai Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-74, mungkin Pak Indan bisa sedikit banyak menjelaskan agenda kegiatan TNI Angkatan Udara dalam memperingati Hari Bakti TNI AU yang ke-74, agenda kegiatannya apa saja Pak? Ya, jadi di agenda untuk kegiatan Hari Bakti ke-74 itu banyak hal ya terkait dengan kegiatan karya bakti untuk masyarakat ya. Namun barangkali sebelum saya masuk ke sana, saya ingin sekilas dulu terkait dengan Hari Bakti Angkatan Udara ya. Jadi perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian dan juga Mas Anto, teman-teman di Radio Sonora, tanggal 29 Juli itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita ya, khususnya bagi kami Angkatan Udara. Karena di hari tersebut di 74 tahun yang lalu di Yogyakarta ada satu peristiwa yang sangat heroik ya. Kemudian juga di satu sisi kita merasa bangga dengan kemampuan kita saat itu karena di pagi hari kita berhasil melaksanakan operasi udara pertama kalinya yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara dan dilaksanakan oleh para kadet ya. Para kadet itu para taruna Akademi Angkatan Udara saat itu yang mereka belum punya pangkat efektif, kemudian usia masih sangat belia, tapi sudah melaksanakan kegiatan yang sangat bersejarah. Jadi pada saat itu mereka melaksanakan misi operasi udara dengan mengebom tangsi-tangsi Belanda yang ada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Mereka menggunakan 3 pesawat, kemudian misi berhasil kembali ke Pangkalan Maguwo saat itu atau Adi Sucipto saat ini. Namun di hari yang sama, di sore hari, saat itu ada satu misi kemanusiaan, pesawat Dakota dengan registrasi VTCLA kembali dari Singapura ya, membawa alat-alat obat-obatan. Nah, pesawat tersebut di dalamnya ada para perintis Angkatan Udara ya. Dan pesawat tersebut karena pagi harinya pihak Belanda merasa dirugikan dengan adanya pengeboman di markas mereka membalas dengan menembak pesawat VTCLA tersebut. Kemudian VTCLA tersebut jatuh sehingga menimbulkan korban jiwa dari 3 perintis Angkatan Udara ya, ada Bapak Abdul Sucipto, kemudian Abdurrahman Saleh dan Adi Sumarmo. Itu jadi di satu hari itu kita bisa berhasil melaksanakan operasi udara, namun di sore hari kita kehilangan putra-putra terbaik bangsa Indonesia saat itu, khususnya putra terbaik Angkatan Udara yang merupakan perintis Angkatan Udara di masa tersebut. Jadi peristiwa itu kemudian kita menjadi satu semangat ya buat kita generasi Angkatan Udara, dan kita memperingatinya sebagai Hari Bakti Angkatan Udara. Nah kemudian di tahun ini ya dan juga tahun-tahun sebelumnya, momentum Hari Bakti Angkatan Udara kita kemas dengan berbagai kegiatan. Pertama sih sebenarnya kita menginginkan semangat dari perintis Angkatan Udara, dari pejuang Angkatan Udara di awal kemerdekaan itu mewarisi kepada kita semua ya, semangat rela berkorban, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, itu selalu hadir di dalam semangatnya generasi Angkatan Udara saat ini. Kemudian juga semangat berbagi, semangat menolong, itu kita teruskan sampai dengan saat ini, dan khusus untuk peringatan ke-74 Hari Bakti Angkatan Udara yang jatuh tanggal 29 besok,
kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya yang sudah dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan di dalam beberapa hari ini. Yang sudah dilaksanakan, kita merespon kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Kita berpartisipasi untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19 ya. Jadi mulai dari upaya untuk pendisiplinan masyarakat, kemudian juga melaksanakan serbuan vaksinasi di berbagai tempat. Kita fokus di tempat-tempat yang berdekatan atau berada di daerah bandara atau lanut ya. Jadi itu serbuan vaksinasi, kemudian juga mungkin Mas Anto juga monitor bahwa kita juga mendistribusikan oksigen ya, karena kita memang memiliki fasilitas pabrik zat asam. Kemudian hampir di seluruh satuan angkatan udara dalam beberapa minggu ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Ada donor darah, ada kemudian distribusi bahan sembako ya. Kemudian di minggu lalu Kepala Staf Angkatan Udara juga sudah meresmikan pembangunan ataupun karya bakti yang dilaksanakan di Provinsi Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ya. Ada beberapa kegiatan di sana, ada perbaikan rumah layak huni, kemudian ada perbaikan rumah ibadah, kemudian ada perbaikan sekolah, ada distribusi kursi roda, kaki palsu, kemudian kacamata baca, dan juga beberapa hari juga kita membagikan sembako di wilayah Cilangkap, kemudian ke para petugas pemakaman yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian nanti dirangkai juga dengan kegiatan, jadi kita punya tradisi setiap tahun para senior yang akan melaksanakan purna tugas juga akan dilepas di dalam momentum Hari Bakti ini gitu ya. Dan juga nanti akan dilaksanakan upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara pada tanggal 29 Juli beberapa hari ke depannya. Ya. Baik. Kalau untuk kegiatan serbu vaksinasi, respon dari masyarakat bagaimana Pak Indan? Luar biasa ya, serbuan vaksinasi sudah beberapa kali kita laksanakan, baik itu secara terpusat, artinya dilaksanakan oleh Mabes AU maupun seluruh jajaran kewilayahan yang ada di seluruh wilayah NKRI ya. Jadi responnya luar biasa, hampir semuanya melebihi target ya. Jadi kami sampaikan bahwa sampai dengan kemarin TNI Angkatan Udara sudah melaksanakan vaksinasi lebih dari 220.000 orang ya. 150.000 itu diantaranya adalah masyarakat sipil. Ya. Jadi sebagai contoh minggu lalu atau 2 minggu lalu kita melaksanakan di Aldiron ya, kemudian itu kurang lebih 10.000 orang, targetnya terlaksana hampir 12.000. Kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, kemarin baru saja kita laksanakan di Lanut Hussein, Sastra Negara di Bandung ya. Itu juga luar biasa peminatnya, dan ini memang harapan kita semua, harapan pemerintah bahwa target 1 juta vaksin per hari ini bisa terwujud dan juga mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Itu. Jadi kesadaran masyarakat untuk divaksin sudah tinggi ya Pak Indan? Ya, betul. Ya. Baik. Termasuk kegiatan donor plasma darah bagi pasien COVID-19, ini bagaimana respon dari masyarakat khususnya bagi mereka yang sudah pernah terkena COVID, kemudian ingin mendonorkan darahnya terkait dengan plasma darah ini, Pak Indan? Iya, terkait ini memang kita membuka kesempatan, tapi memang ini kan perlu ada alat khusus ya. Jadi kita perlu kerjasama dengan PMI ya untuk bisa mengajak ya masyarakat untuk bisa mendonorkan. Selain donor darah juga bagi yang penyintas kan mendonorkan plasma, dan ini memang di beberapa kasus ini diperlukan oleh para penderita gitu ya. Kita membuka kesempatan itu dan juga berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia untuk menyiapkan fasilitas alatnya gitu. Jadi kita setiap membuka donor, kita juga
membuka kesempatan dan juga bekerja sama dengan PMB untuk menyiapkan fasilitas donor plasma. Baik. Salah satu kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia adalah penerapan protokol kesehatan. Bagaimana peranan TNI Angkatan Udara, katakanlah membantu pemerintah agar masyarakat ini selalu menerapkan protokol kesehatan di lapangan, Pak Indan? Ya, jadi untuk penegakan protokol kesehatan, leading sektornya Mabes TNI ya. Jadi Mabes TNI mengeluarkan instruksi, membuat satu konsep operasi pelaksanaan penegakan protokol kesehatan. Ini komandonya ada di Panglima TNI. Kami Angkatan Udara menyiapkan personil dan juga satuan untuk masuk dalam komando tersebut itu. Ya, jadi di kewilayahan sudah ada organisasinya. Angkatan Udara menyiapkan personil untuk tergabung dalam komando tersebut. Kemudian kita juga punya Babin Potdirga ya, Bintara Pembina Potensi Dirgantara. Mereka juga secara aktif keliling ke wilayah-wilayah yang berada di sekitar Lanut untuk mengedukasi masyarakat, mengikatkan masyarakat terkait protokol kesehatan ya, untuk selalu pakai masker, kemudian untuk selalu tangannya bersih dengan bercuci tangan dan juga menjaga jarak lah. Ini karena ini adalah kunci bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini gitu ya. Ya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang humanis ya, Pak Indan. Ya betul ya. Kemudian juga beberapa yang lalu Panglima TNI menginstruksikan untuk kita berperan aktif juga sebagai tracer ya, karena memang tracer ini menjadi kunci bagaimana kita mengetahui sebaran, kemudian mengisolasi orang supaya tidak menyebarkan virus tersebut ya. Baik. Ini selain membantu pemerintah menangani percepatan COVID-19 di Indonesia, Angkatan Udara juga mempunyai peranan yang lain, Pak Indan, khususnya dalam proses pencegahan pemadaman kebakaran hutan. Sampai sejauh peranan TNI AU seperti apa, Pak Indan? Iya, jadi untuk pemadaman hutan ya, karhutla, yang biasa terjadi tahun-tahun belakangan ini terjadi di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan ya. Betul. Kita punya alutsista, kemudian juga punya sumber daya manusia dan juga punya pangkalan udara di wilayah tersebut ya. Jadi kontribusi kita di hal tersebut, dan juga kita punya teknologi modifikasi cuaca ya. Jadi itu yang kita siapkan dan kita mobilisasi untuk bisa mendukung kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Ini leading sektornya ada di BNPB saya kira ya. Namun kita siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pemadaman kebakaran hutan ya. Terutama barangkali pertama dari aspek pangkalan ya, di wilayah Sumatera saya kira kita punya Lanut Rusmi Nuryadin di Pekanbaru, itu menjadi pangkalan pesawat-pesawat yang dioperasikan oleh BNPB untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan. Kemudian kita juga punya pesawat yang punya kemampuan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Ini kita bekerja sama dengan BPPT ya, dengan BMKG, dan beberapa kali saya kira cukup efektif untuk bisa memadamkan kebakaran dengan membuat teknologi kita yang biasa di masyarakat adalah hujan buatan gitu. Jadi bagaimana kita mempercepat tumbuhnya awan, kemudian menurunkan hujan di tempat yang kita inginkan. Nah, itu kan cukup efektif di beberapa tempat ya. Betul. Itu saya kira, Mas Santo. Jadi selain mempunyai pesawat yang bisa melakukan modifikasi cuaca, Pak Endan ya, sampai sejauh ini kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara seperti apa? Ya, jadi alutsista kita saya kira kalau kita mengoptimalkan yang ada sekarang ini untuk menjalankan tugas Angkatan Udara sebagai sesuai amanat undang-undang untuk menjaga kedaulatan
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kondisi wilayah negara kita yang demikian luas gitu ya. Kemudian tentu kita masih memerlukan alutsista ya, dalam hal ini pesawat terbang, pesawat tempur, pesawat angkut, dan juga pesawat helikopter. Selain juga kita selalu meningkatkan kemampuan deteksi kita gitu. Jadi bagaimana kita menjaga wilayah udara kita supaya tidak ada yang melanggar, kita perlu kemampuan deteksi ya. Deteksi itu dimiliki ataupun teknologinya ada, disebut dengan radar Hanut. Nah, radar Hanut ini kita sebar di seluruh wilayah NKRI. Bagaimana sehingga kita memastikan wilayah udara kita ini tidak ada yang melanggar gitu, sehingga kedaulatan kita selalu terjaga. Nah, untuk menjaga tersebut ya kita memerlukan pesawat-pesawat juga untuk penindaknya, untuk apabila ada pelanggar kita menyiapkan pesawat untuk mengintercept ya ataupun menghalau pesawat yang masuk tersebut untuk keluar kembali. Kemudian selain itu kita juga tentu harus punya kemampuan. Saat ini Indonesia berada wilayah yang sangat luas, tentu memerlukan angkutan udara yang bisa segera cepat apabila ada kedaruratan di satu wilayah gitu ya. Sehingga kita memerlukan satu pesawat angkut yang memadai juga. Salah satunya pesawat Hercules ya. Hercules ini cukup berperan dalam berbagai kedaruratan ya, apabila ada bencana di satu wilayah kita bisa segera merespon. Alutsista ini jadi pertama memang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan ya. Kemudian kita perlukan juga untuk merespon setiap kedaruratan yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya dibilang kurang ya, kita tentu sangat mengharapkan adanya tambahan-tambahan alutsista untuk kita bisa menggelar mendeploy kekuatan kita ke seluruh wilayah NKRI ya. Namun kita tetap mengoptimalkan yang ada sekarang sehingga tugas Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara yang tetap bisa terlaksana. Saya kira itu. Kalau yang ada sekarang bisa diberikan gambaran, Pak Indan, radar itu berapa, kemudian Hercules, termasuk pesawat tempur? Ya, saya kira saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena ini terkait dengan aspek pertahanan. Betul. Tapi sebagai gambaran, di semua wilayah NKRI kita sudah menggelar kekuatan kita ya. Skadron tempur kita berada di wilayah Sumatera, kita punya 2 skadron di sana, dan itu bisa kita deploy sampai ke ujung utara ya, artinya sewaktu-waktu kita bisa menggeser ke Banda Aceh misalnya, karena di sana kita punya pangkalan ya, kita punya namanya konsep bare base konsep. Jadi semua pangkalan udara yang ada di wilayah NKRI kita siapkan untuk bisa jadi pangkalan aju. Nah, pesawat-pesawat itu tetap berada di lanut induk ya. Mereka sewaktu-waktu diperlukan dia akan bergeser ya. Jadi kemudian di Kalimantan kita punya ada 1 skadron tempur, kemudian ada skadron tanpa awak ya, PTTA, pesawat tanpa awak. Kemudian kita di Jawa kita memiliki beberapa skadron angkut, skadron tempur dan skadron helikopter. Kemudian di Pulau Sulawesi kita punya 1 skadron tempur di sana, dan juga ada 2 skadron angkut dan skadron intai. Kemudian di Biak kita juga memiliki 1 skadron angkut. Artinya hampir di seluruh wilayah KNI kehadiran kita sudah ada ya. Memang belum berada di seluruh pangkalan, namun sewaktu-waktu kita bisa mendeploy ke pangkalan-pangkalan tersebut. Baik. Dalam waktu dekat ada rencana untuk melakukan modernisasi alutsista yang dimiliki TNI AU, Pak Indan? Ya, tentu ini sudah ada dalam perencanaan ya. Ini leading sektornya Kementerian Pertahanan. Kita ada beberapa pesawat yang sudah memasuki habis masa operasionalnya ya. Karena kita sudah menyiapkan mengusulkan pengganti ya, dan saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat sesuai informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Pertahanan, ini akan ada rencana pengganti ya, beberapa tipe pesawat untuk melengkapi yang ada dan juga mengganti yang sudah
masa operasionalnya sudah habis gitu. Baik. Ini kalau kita lihat perkembangan alutsista begitu demikian majunya, Pak Indan. Ya. Kalau kita coba compare ya dengan negara-negara lain dengan kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI AU, seperti apa sih, Pak Indan? Saya kira kita sudah secara teknologi kita tidak terlalu jauh ketinggalan lah ya. Yeah. Artinya kita sudah memiliki kemampuan sebagai contoh ya. Saat ini pertempuran udara sudah tidak lagi pertempuran jarak dekat ya. Artinya kalau dulu close combat gitu ya harus secara visual. Saat ini ada teknologi ataupun kita sebut dengan BFR, Beyond Visual Range. Yeah. Nah, kita sudah punya kemampuan itu gitu. Dengan upgradingnya pesawat F-16, dengan melalui program IMLU ya Falcon Star itu, pesawat-pesawat tempur kita sudah memiliki kemampuan pertempuran jarak jauh. Artinya ini sudah setara dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, seperti negara tetangga kita. Sebagai contoh, kita beberapa sebulan yang lalu kita melaksanakan latihan dengan Angkatan Udara Amerika Serikat ya. Yang dilatihkan salah satu materinya adalah itu BFR itu. Artinya ya kita sudah punya kemampuan. Tentu kalau dari aspek jumlah ya lain lagi gitu ya. Namun paling tidak gap teknologi itu tidak terlalu jauh lah. Sekarang kita sudah punya pesawat generasi 4 ya memang negara sekelas Amerika Serikat mereka sudah memiliki pesawat tempur generasi 5 ya F-35 kemudian F-22 Raptor. Nah, kita memang belum memiliki tapi paling tidak kita sudah tidak terlalu jauh gapnya, kita sudah memiliki pesawat yang punya kemampuan BFR ya dan juga tentu dilengkapi dengan rudal-rudal yang punya kemampuan jarak sedang juga. Gitu. Baik. Dalam arti kata, kalau seandainya Pak Indan ya ada intervensi dari negara lain, kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI AU ini bisa menghalau ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, saya kira kita punya kemampuan itu sesuai tugas pokok kita ya. Tentu kita tidak inginkan ya, makanya dalam beberapa kesempatan Kepala Staf Angkatan Udara menyampaikan bahwa Angkatan Udara kita punya keinginan untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Ya. Nah ini punya ada makna mendalam ya, artinya bagi kami Angkatan Udara tentu kita terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita ya, supaya karena bagaimanapun sebenarnya alutsista organisasi utamanya dari sumber daya manusia ya. Bagaimana kompetensi, capability dari personil, bagaimana kompetisi penerbang-penerbang kita untuk melaksanakan misi-misi Angkatan Udara. Itu saya kira yang penting dan tentu kemampuan ini akan menjadi deterrence bagi pihak lain lah dalam melihat Angkatan Udara. Tentu dengan adanya disegani mereka ada misalnya ada niat untuk mengganggu, niat untuk melanggar kedaulatan, ini mereka berpikir ulang gitu karena kita punya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas Angkatan Udara. Baik. Sampai sejauh ini proses transformasi di TNI AU khususnya pengembangan SDM seperti apa, Pak Endang? Ya, untuk SDM kita memiliki concern yang tinggi ya terkait dengan sumber daya manusia, diawali dengan proses rekrutmen yang transparan dan juga menentukan titik standar yang tinggi untuk setiap rekrutmen, baik itu untuk rekrutmen perwira, bintara, tamtama. Kita menentukan standar yang tinggi untuk pelaksanaan rekrutmen. Kemudian setelah mereka kita rekrut, kita juga siapkan fasilitas-fasilitas pendidikan yang modern, kemudian yang tentu saja setiap pendidikan di militer, khususnya Angkatan Udara, kita mengenal 3 faktor kunci ya. Pertama adalah faktor kesamaptaan atau kesiapan fisik, kemudian juga kemampuan intelijensi,
ataupun akademis, kemudian yang ketiga adalah sikap mental. Tiga hal ini diramu dalam setiap diwujudkan dalam kurikulum, dan ini senantiasa diawasi pelaksanaannya, sehingga nanti pada saat lulus mereka punya standar yang baik ya. Kemudian berikutnya kita juga berikan mereka pendidikan dasar ya, sesuai kompetensinya. Jadi Angkatan Udara itu memiliki korps yang spesialisasi ya, ada penerbang, ada teknik. Itu mereka kita berikan pendidikan secara berjenjang ya, mulai dari pendidikan dasar, kemudian nanti ada pendidikan lanjutan. Diselenggarakan di dalam dan di luar negeri. Jadi kita pun memberi kesempatan kepada para prajurit Angkatan Udara untuk melaksanakan pendidikan di luar negeri. Ya. Jadi kita beri kesempatan, ada yang berupa beasiswa, pendidikannya di level S2, bahkan sampai program doktoral ya. Kita memiliki beberapa perwira yang punya sudah lulus dan sekarang sedang juga pendidikan di luar negeri sampai program doktoral ya. Ini adalah dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia kita, sehingga kita bisa menjalankan organisasi Angkatan Udara dengan semakin hari semakin baik. Baik. Ini kalau kita bicara mengenai SDM yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, juga memiliki pasukan elit, Pak Indan, yaitu Paskas. Perkembangannya sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita sebut pasukan elit Angkatan Udara itu adalah para penerbang-penerbang kita, karena itulah mereka ujung tombak kita dalam melaksanakan operasi udara ya, baik itu penerbang tempur yang mengawaki pesawat-pesawat tempur yang kita miliki, pesawat F-16, Sukhoi, pesawat Hawk, T-50, pesawat Embraer, Super Tucano. Mereka adalah pasukan-pasukan elit kita gitu. Mereka berada di front line. Nah, memang kita memiliki pasukan khas ya, artinya pasukan yang bermatra atau beroperasi di darat, dan juga dia diterjunkan dari udara, yang punya tugas spesial untuk mempertahankan pangkalan, itu disebut Paskas. Nah, Paskas itu juga memiliki ada satuan khusus yang kita sebut dengan Satuan Bravo 90. Nah, mereka punya kemampuan lebih khusus lagi, utamanya dalam anti teror, pembajakan udara. Mereka diberikan kemampuan atau dilatih untuk punya kemampuan seperti itu ya. Jadi saat ini Satuan Bravo itu dipimpin oleh seorang kolonel. Kalau untuk Paskasnya sendiri itu kan merupakan korps ya. Betul. Mereka organisasinya punya dan komandan korps Paskas, kemudian di bawahnya ada wing, kemudian ada batalion, ada detasemen. Mereka tersebar di seluruh wilayah NKRI tugasnya ya. Kemudian juga mereka juga berpartisipasi aktif dalam operasi-operasi yang dilaksanakan di dalam negeri, dan juga operasi perdamaian dilaksanakan di luar negeri. Ya, itu seperti itu. Ini menarik ya, penerbang pesawat tempur, kemudian Paskas dan Bravo ya, Pak Indan. Ya. Baik. Ini tantangan ke depan, khususnya dari TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, apa Pak tantangan ke depannya? Ya, saya kira ke depan tantangan akan lebih kompleks ya, artinya tantangan konvensional akan selalu ada ya, pelanggaran wilayah udara, kemudian yang kita alami sekarang saya kira juga ini tantangan seluruh komponen bangsa termasuk Angkatan Udara ya. Jadi tentu kita harus menyiapkan hal tersebut untuk tantangan ataupun ancaman konvensional ya, pelanggaran udara dan lain-lain. Tentu yang perlu kita siapkan adalah kita menyiapkan ataupun personil dan juga alutsista untuk kemampuan deteksi kita makin baik ya gitu. Artinya radar-radar pertahanan udara kita harus siap operasional sepanjang tahun untuk bisa mendeteksi setiap pelanggaran udara yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah apabila memang terjadi pelanggaran udara, kita harus punya kemampuan untuk menindak ya, artinya mengintersep pelanggar tersebut, dan juga
mencegah untuk bisa masuk ke wilayah teritori kita, yaitu kemudian berikutnya saya kira bagi Angkatan Udara bagaimana sumber daya yang kita miliki juga bisa berperan aktif untuk menghadapi tantangan yang kita alami sekarang ya. Jadi saat ini saat pandemi kita sangat hormat, sangat respect dengan teman-teman tenaga kesehatan Angkatan Udara ya. Yang sekarang sedang berjibaku melawan pandemi ini gitu ya. Mereka setiap hari merawat pasien-pasien yang berada di rumah sakit Angkatan Udara. Di satu waktu juga mereka menyiapkan untuk melaksanakan vaksinasi ya. Itu saya kira bukan pekerjaan yang ringan ya. Mereka terus berhadapan dengan resiko-resiko yang tinggi sehingga memang kami sangat mengapresiasi dan pimpinan Angkatan Udara juga sangat mengapresiasi dan memberi perhatian penuh kepada tenaga kesehatan yang berasal dari Angkatan Udara. Saat ini kita menyiapkan 1.228 personil untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka kita sebar dan mereka tiap hari melaksanakan tugasnya untuk memvaksinasi. Ini saya kira pertempuran yang bentuk pertempuran tapi ya terjadi kita alami sekarang ya. Itulah bentuk pertempuran yang saat ini terjadi gitu. Kemudian teman-teman di wilayah mereka berjibaku juga untuk menjaga masyarakat kita, mengingatkan masyarakat kita untuk protokol kesehatan. Itu juga saya kira bentuk pertempuran lain yang harus kita kerjakan di saat ini ya. Baik. Ini melihat tantangan ke depan begitu kompleks, Pak Endang. Rencana strategis dari TNI AU seperti apa? Ya, kalau rencana strategis kita di TNI ya punya Renstra ya. Ada rencana strategis yang sudah dibakukan, kita sudah sekarang ini kan di 2024 itu diharapkan kita sudah mencapai minimum essential force ya. Betul. Ini dokumen yang sudah ada, jadi ini sekarang kita di tahap akhir dari pemenuhan essential force. Apa itu essential force? Essential force adalah kemampuan minimal kita untuk yang harus kita miliki dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan aspek udara gitu. Ya. Nah ini sudah berjalan, ada beberapa alutsista yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk tadi saya sampaikan radar pertahanan udara ya untuk melengkapi kemampuan deteksi kita, juga pesawat-pesawat tempur. Nah, diharapkan dalam periode ini ya kita punya waktu sekian 3 tahun ini untuk mencapai MF tersebut ya gitu. Baik. Kemudian hal lainnya sumber daya manusia terus kita kembangkan ya, terus kita kemampuannya kita keterampilan kemampuan pengetahuan terus kita tingkatkan untuk mencapai satu kondisi sumber daya yang kita harapkan lah. Baik. Pak Endang, yang terakhir ini terkait dengan Hari Bakti TNI AU yang ke-74, kemudian Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Pesan-pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman di TNI AU sendiri? Ya, saya kira untuk masyarakat ya khususnya para pemirsa Radio Sonora, apa yang harus kita lakukan saat ini adalah pertama harus menyadari bahwa COVID-19 itu nyata adanya gitu. Ya. Demikian banyak kolega kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita yang menjadi korban ya. Itu saya kira fakta yang nggak bisa kita sangkal ya bahwa virus itu ada. Ya. Kemudian pemerintah saya kira sudah berulang kali setiap saat mengingatkan kita ya untuk pertama mematuhi protokol kesehatan ya. Kenapa ya, supaya untuk virus itu tidak semakin menyebar gitu ya. Ya. Contoh penggunaan yang paling sederhana adalah menggunakan masker ya. Saat ini masker medis kemudian ditambah masker kain itu sudah cukup efektif, 95% mencegah virus itu masuk gitu. Ya. Namun saya kira
masyarakat kita masih ada yang lupa gitu ya, mungkin ya abai dengan masker itu, sehingga sangat potensial untuk terpapar COVID gitu. Kemudian yang kedua, menjaga jarak dengan mencegah kerumunan. Ini juga sebenarnya hal yang tidak sulit kita lakukan gitu ya, menjaga jarak. Kemudian membuat tangan kita bersih terus dengan mencuci tangan, itu sebenarnya hal yang sederhana, tapi kita mungkin perlu diingatkan terusnya. Saya di kesempatan ini mengingatkan lah, paling tidak itu ya, melaksanakan 3M itu, mudah-mudahan ini bisa menjaga kita dan keluarga kita dari paparan COVID. Kemudian salah satu ikhtiar kita berikutnya adalah vaksin ya. Saat ini pemerintah menyiapkan vaksin gratis, aksesnya bisa di mana saja. Nah, ini bisa segera dimanfaatkan gitu ya, untuk harapannya kan setelah 70% warga kita mendapatkan vaksin, maka akan tercapai herd immunity ya. Nah, itu yang satu kondisi diharapkan, dan kita bisa, mudah-mudahan kita bisa memasuki satu era di mana COVID-19 tidak menjadi satu ancaman seperti sekarang gitu ya. Dan saya kira ini Presiden beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kebijakan terkait PPKM level 4 ya. Nah, ini mohon untuk juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat ya, karena ya untuk kebaikan kita semua ya. PPKM mikro, kemudian PPKM darurat beberapa minggu lalu, dan sekarang dilanjutkan PPKM level 4, secara data mengatakan bahwa itu efektif gitu. Ya, artinya ditunjukkan dengan satu penurunan angka terkonfirmasi yang cukup signifikan. Mudah-mudahan tren ini terus, dan tentu ini perlu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Gitu. Ya. Oke. Itu selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan ragu untuk divaksin, Pak Indan ya. Ya betul ya. Sekali lagi selamat Hari Bakti TNI AU yang ke-74, Pak Indan. Mudah-mudahan dengan dilandasi semangat kepahlawanan 29 Juli 1947, TNI AU siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 menuju tatanan baru untuk Indonesia maju. Terima kasih Pak Indan buat waktunya bersama Sonora sore hari ini. Ya, terima kasih sama-sama Mas Anto. Salam sehat. Ya, salam sehat. Baik teman-teman dan sahabat Sonora, edisi Ngopi Sore kali ini sudah selesai. Saya Anto yang bertugas pamit. Kita akan ketemu lagi di acara Ngopi Sore edisi berikutnya dengan topik dan tokoh yang tak kalah menariknya. Selamat sore dan sampai jumpa.